Perkenalkan, nama saya Gavin Sampelimbong, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup dan karakteristik perekonomian tertutup. Di mana pengertian perekonomian tertutup adalah suatu sistem perekonomian di mana negara tidak melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Artinya, negara tersebut tidak mengimpor atau mengekspor barang dan jasa. Begitupun juga karakteristik perekonomian tertutup antara lain. Yang pertama, tidak ada perdagangan internasional atau negara tidak melakukan impor atau ekspor barang dan jasa. Yang kedua, produksi dan konsumen domestik, di mana negara hanya memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan secara domestik. Yang ketiga, kemandirian ekonomi, di mana negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain. Perkenalkan, nama saya Yolan Beri. Saya akan menjawab nomor 2 tentang instrumen kebijakan makroekonomi. Instrumen kebijakan makroekonomi adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas moneter untuk mencapai tujuan makroekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, dan meningkatkan kesempatan kerja. Nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kebijakan fiskal dan moneter. Keefektifan kebijakan fiskal dan moneter dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks kebijakan fiskal, efektivitas sangat bergantung pada struktur anggaran, yaitu bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja dan mengelola penerimaan. Jika alokasi anggaran tepat sasaran dan mampu mendorong konsumsi serta investasi, maka dampak fiskalnya akan lebih terasa. Selain itu, kapasitas administratif pemerintah dalam mengeksekusi anggaran juga memegang peran penting. Ketika relasi anggaran lambat atau tidak efisien, maka stimulus fiskal kehilangan momentumnya. Faktor lainnya adalah tingkat hutang dan defisit anggaran. Jika pemerintah memiliki beban hutang yang tinggi, ruang fiskal menjadi sempit dan pembiayaan tambahan bisa berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Respon sektor swasta terhadap kebijakan fiskal juga mempengaruhi keefektivitasnya. Jika pelaku ekonomi tidak yakin terhadap berkelanjutan kebijakan atau khawatir terhadap peningkatan utang publik, mereka bisa saja mengurangi konsumsi dan investasi meskipun pemerintah sudah memberikan stimulus. Selain itu, waktu implementasi kebijakan fiskal cenderung memakan waktu lama karena melalui proses legislasi, perencanaan, hingga pelaksanaan yang kadang membuat kebijakan tidak tepat waktu. Baik, perkenalkan, nama saya Paminca Tabuni. Di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan makroekonomi dalam perekonomian tertutup, yaitu ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, seperti pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai perekonomian yang baik, seperti suku bunga dan uang beredar. Terima kasih. Contoh kasus ekstrim perekonomian secara global dan dampak kebijakan makroekonomi terhadap kasus ekstrim tersebut. Contoh kasus ekstrim pandemi COVID-19 2020. Pandemi COVID-19 menguncang perekonomian global secara tiba-tiba. Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan karena pembatasan sosial dan gangguan rantai pemasok global
pemulihan ekonomi nasional seperti PEN Indonesia, pengurangan pajak, insentif fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nomor 2, kebijakan moneter ekspansif. Poin pertama, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong kredit. Poin ketiga, relaksasi kredit termasuk penundaan cicilan dan penurunan bunga. Poin ketiga, investasi di pasar valuta asing dan pembelian surat hutang pemerintah. Dampak pandemi, pertumbuhan ekonomi global negatif, resesi di banyak negara. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, sektor pariwisata, transportasi dan UMKM sangat terpukul, terjadi ketidakpastian tinggi pasar keuangan. Dampaknya menahan penurunan ekonomi lebih dalam, membantu menjaga daya beli masyarakat, namun menyebabkan defisit anggaran dan utang negara meningkat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih.